Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Merlin Arianza SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPN 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan fasilitator Ibu Nofti Dewita dan pengajar praktik Ibu Mariati. Video kali ini berisi pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Mengamati perilaku murid-murid dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awal, lalu mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, dan membaca raport murid di kelas sebelumnya atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi: yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Dalam diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Dan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi.
Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.